sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah doa puasa kita yang terakhir. Kita telah menyelesaikannya selama 10 hari sampai hari ini. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan semakin hari dalam mengikuti doa puasa ini, semakin memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala yang telah Tuhan lakukan selama 10 hari ini, dan kita akan minta terus supaya kuasa Roh Kudus-Nya memenuhi kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau Allah kami yang mulia. Kami bersyukur, terima kasih Allah Roh Kudus, penuhi kami, ubah hati kami. Allah Roh Kudus, Kau hadir di tempat kami. Kami menyembah-Mu, Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Biarlah pujian ini merupakan pujian yang keluar dari dasar hati kita, bahwa kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus-Nya mengubah kehidupan kita. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus. Engkaulah segalanya.
hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu Engkau mengubah hidup kami, menjadikan kami baru Tuhan. Jemaat, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada sore hari ini kami kembali Tuhan akan mendengar suara-Mu. Kami akan kembali diisi oleh firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik sidang jemaat yang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh-Mu Tuhan untuk kami dapat mengerti dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengenai buah roh ya. Selama beberapa hari ini kita telah membahasnya satu demi satu ya. Kita akan baca dulu ayatnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jemaat Tuhan, kita telah menyelesaikan, kita telah bersama-sama merenungkan tentang kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pada hari ini adalah sebagai batu penutup dari daftar buah roh, yaitu tentang pengendalian diri, ya, tentang penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan, mengekang, menjaga diri dari dosa dan diperbudak oleh dosa. Nah, itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah kemampuan. Kemampuannya tentu dari Roh Kudus, kemampuan untuk menahan. Kita dapat menahan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dosa. Bahkan kita dapat mengekang diri kita saat kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar, maka penguasaan diri akan mengekang kita. Ya, menjaga diri kita juga. Ya, selain mengekang, dia akan menjaga kita. Ya, dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kehidupan kita tidak diperbudak oleh dosa. Ya, kalau seseorang tidak memiliki penguasaan diri, maka mereka dengan seenak, begitu mudah gitu untuk melakukan hal-hal yang dosa, begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang salah. Ya, kenapa? Mereka tidak memiliki lagi seperti
kekang dalam hatinya. Mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Tetapi saat kita memiliki penguasaan diri, Roh Kudus mengerjakannya dalam hidup kita, maka kita memiliki kekang dalam hidup kita untuk tidak melakukan dosa. Ya, nah definisi penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Jadi penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Kita tahu bahwa pusat kehidupan kita itu berasal dan berawal dari pikiran kita. Ya, medan peperangan itu ada dalam pikiran kita yang awal. Ya, nah kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan, ya, supaya kita tidak melakukan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, mengendalikan diri kita, mengekang diri kita, ya. Nah, jemaat Tuhan, penguasaan diri dalam kata Yunani adalah enkratos. Jemaat Tuhan. Nah, en berarti di dalam, dan kratos berarti kekuatan atau kuasa. Jadi kalau diterjemahkannya menjadi seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah seorang yang memiliki kekuatan dari dalam dirinya. Ya, kita tahu bahwa kekuatan dari dalam diri kita itu sangat penting. Seseorang yang kuat di dalam dirinya, dia tidak akan mudah jatuh walaupun hal-hal di sekitarnya mungkin menyeretnya untuk jatuh, tetapi dia tidak akan mudah. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan di dalam dirinya. Ya. Nah, penguasaan diri ini sangat penting jemaat Tuhan. Kenapa? Karena saat kita melakukan penguasaan diri, sebenarnya kita ini sedang melakukan kehendak Allah. Ya, coba bayangkan kalau kita sedang ditantang untuk melakukan hal yang salah misalnya, dan tiba-tiba dan kemudian kita tahu bahwa itu hal yang tidak baik, kita mengekang diri kita, kita kemudian berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal yang salah. Nah, pada saat itu kita sedang melakukan kehendak Allah. Jadi penguasaan diri adalah satu hal yang sangat penting jemaat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya, karena itu adalah buah dari Roh Kudus. Rasul Paulus menggambarkan hidup kita itu adalah seperti sebuah pertandingan. Ya, seperti sebuah pertandingan, ya, di mana kita harus berjuang dan bisa menguasai diri kita dalam segala hal agar kita mencapai garis akhir atau garis finish, ya. Coba kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, jemaat Tuhan, kehidupan kita itu sama seperti sebuah pertandingan. Ya, kalau Rasul Paulus di sini dikatakan kita semua sedang ada di dalam gelanggang pertandingan, ya. Nah, untuk kita bisa mencapai garis akhir, di sini ada satu kunci yang dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, kenapa mereka menguasai diri mereka dalam segala hal? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Nah, di sini dijelaskan dengan jelas sekali oleh Paulus. Tetapi kita
ya, tetapi kita semua untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Jadi penguasaan diri yang kita lakukan itu adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau kita lihat di dalam seorang atlet, ya, pada waktu mereka mengikuti pertandingan, mereka itu bukan hanya prosesnya pada saat pertandingan, tetapi sebelum pertandingan mereka itu melakukan banyak hal, ya. Misalnya saya baca tentang pelari yang tercepat di dunia, ya, namanya Usain Bolt, ya. Dia tercepat dalam 100 meter, dia itu bisa berlari dengan waktu 9,58 detik. 9,58 detik. Jadi betapa cepatnya, ya. 100 meter, ya, 9,58 detik, ya, jemaat Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Bolt ini sehingga dia bisa berhasil? Nah, ternyata Bolt ini dia melakukan latihan itu 6 hari dalam seminggu. Jadi 6 hari dalam seminggu selama 11 bulan dalam setahun. Jadi terus, ya, dia melakukan latihannya itu terus tidak berhenti, ya, 6 hari dalam 1 minggu. Nah, kemudian bukan hanya itu jemaat Tuhan, ya, dia itu memiliki pola makan yang sehat, ya. Makanan-makanan ada banyak yang harus dia hindari, ya. Misalnya makanan sehatnya itu adalah makanan yang protein tanpa lemak, ya. Misalnya daging yang hanya dagingnya aja tanpa lemak, ya, protein tanpa lemak. Kemudian dia memakan buah-buahan, sayur, ya, kacang-kacangan, biji-bijian. Wah, dia makan, ya. Nah, ada makanan-makanan yang dia larang, ya, yang dilarang oleh Bolt ini untuk dimakan. Misalnya dia nggak boleh minum soda, alkohol nggak boleh, ya. Makan makanan yang dipanggang, ya, kan kita suka, ya, ada yang panggang babi, nggak boleh dia, ya. Kemudian kue-kue yang dipanggang nggak boleh. Kemudian dessert seperti es krim gitu, itu nggak boleh, ya. Dia nggak boleh popcorn, makanan-makanan kalengan nggak boleh dimakan. Jadi dia itu benar-benar mengikuti semua pola dengan baik, ya. Semuanya dia lakukan, ya. Kemudian apa yang dia lakukan juga, Bolt itu memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk berlari kencang dan memenangkan event berkali-kali, berlari kencang, ya. Wah, luar biasa, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pada waktu dia ingin mencapai garis akhir, bahkan memiliki kemenangan, dia itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, katakan bahwa dia itu mengendalikan dirinya. Misalnya kalau dia malas latihan, dia akan terus berusaha untuk tidak pernah malas, ya. Dia melatih dirinya, dia melepaskan semua kemalasannya, dia lawan itu, ya. Kemudian kalau pengen makan makanan yang macam-macam yang nggak boleh, dia benar-benar melakukannya. Dia nggak mungkin dia itu makan karena nggak ada orang, ya udah saya makan misalnya es krim, nggak akan. Dia itu benar-benar melakukannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang melakukan dan menguasai dirinya dengan demikian, sama seperti Bolt ini. Mereka itu melakukannya untuk mencapai garis akhir, bahkan memenangkan pertandingan dan mendapat mahkota di dunia ini. Nah, apalagi kita, Rasul Paulus katakan, kita ini melakukan pertandingan hidup kita itu bukan untuk mencapai mahkota yang fana, tapi mahkota yang kekal. Nah, jadi penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar menguasai diri kita, ya, memiliki penguasaan diri itu, ya. Supaya kenapa? Supaya satu kali kita juga didapati, ya, kita telah mencapai garis akhir dan dalam keadaan yang benar-benar menang, ya. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius, ya, pasal 4 ayat yang ke-6 mengenai diriku.
darahku mulai tercurah, ini ayat yang pasal keempat ayat yang keenam, sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Di sini ayat ketujuh dengan jelas dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, jemaat Tuhan, biarlah hal ini merupakan target kita, merupakan tujuan kita dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mencapai garis akhir, kita dapat menguasai diri kita, ya, mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, yaitu kita dapat menguasai diri kita. Allah Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita bisa memiliki pengendalian diri, penguasaan diri dalam hidup kita. Ya, minta Allah Roh Kudus supaya memberikan kepada kita hikmat, pertolongan saat-saat kita ditantang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, mari kita akan minta supaya Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita memilih, mengekang diri kita untuk kita tidak melakukan kesalahan yang fatal. Ya, tetapi kita dapat memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan satu kali pertandingan hidup kita ini akan berakhir, jemaat Tuhan. Kita tidak akan terus bertanding, kita akan mencapai garis akhir. Bahkan kita telah menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, kita telah memelihara iman. Seperti Rasul Paulus, kita dapat mengatakan, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan, bukan hanya bagi dia, tetapi bagi setiap orang, termasuk setiap kita. Sebab itu mari, lewat pembahasan tentang buah roh ini, kita minta supaya Roh Kudus itu mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal yang kudus seperti buah roh ini. Biarlah buah roh itu dapat dinikmati oleh orang lain dalam kehidupan kita, kasih kita, sukacita kita, kebaikan kita, kemurahan kita, sampai penguasaan diri kita benar-benar dapat kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Allah Roh Kudus akan memampukan setiap kita, jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk kota kita. Mari jemaat Tuhan, kita keluarkan suara kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekarang Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Tuhan bangsa dan negara kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Engkau memberkati bangsa kami, supaya di tengah-tengah bangsa kami terjadi hujan pertobatan. Tuhan akan memberkati seluruh pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, seluruh menteri, seluruh aparatur negara, seluruh jajarannya Tuhan, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Mereka dapat melaksanakan Tuhan pemerintahan ini di dalam pimpinan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, menjalankan keadilan bagi seluruh Tuhan rakyat di negeri kami. Berkati juga Tuhan untuk presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Tuhan akan memberkati mereka di dalam tugas-tugas yang akan mereka lakukan, bahkan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan telah menempatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah lewat pemimpin bangsa kami yang terbaik yang telah Tuhan pilih, bangsa kami boleh semakin hari semakin maju, semakin hari semakin Tuhan memiliki sejahtera. Mari Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan kota kami, kota Bandung. Biarlah Tuhan yang akan memberi pertolongan atas kota kami, supaya di kota kami juga Tuhan, benar-benar Tuhan ada kesejahteraan, ada keamanan. Tuhan pakai dan berkati wali kota kami, gubernur kami, semuanya Tuhan ada di dalam pimpinan Tuhan. Semua yang duduk dalam pemerintahan di kota kami, mari Tuhan yang akan pimpin. Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan mereka
dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati kota kami, lindungi kota kami, sehingga kesejahteraan merata atas kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di gereja kita, supaya jemaat-jemaat yang ada di gereja kita merupakan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, bahkan jemaat-jemaat yang mau melayani Tuhan menjadi berkat. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja kami, GBT Maranatha. Mari Tuhan Kau memberkati jemaat-jemaat di gereja kami, supaya Tuhan akan ada pertumbuhan rohani di tengah-tengah jemaat yang tambah hari tambah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kau akan memberkati seluruh keluarga di jemaat kami, supaya merupakan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan, bahkan mungkin ada di antara jemaat kami yang saat ini sedang mengalami masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Tuhan pimpin mereka supaya mereka diberikan hikmat akal budi dalam mengatasi segala persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat yang sudah lansia Tuhan, mereka yang tidak dapat beribadah mungkin karena usia mereka yang telah lanjut, juga ada di antara mereka yang sakit. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, memberi penghiburan supaya mereka juga dapat tetap beribadah walaupun secara online. Tuhan, biarlah berkat Tuhan dan turun atas mereka, kekuatan Tuhan menaungi mereka, sehingga mereka Tuhan boleh merasakan selalu kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan yang telah lanjut usia atau mereka sedang dalam keadaan sakit. Biarlah sukacita Tuhan diturunkan atas mereka semua. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, baik jemaat umum, jemaat maisi, jemaat gereja anak, teens. Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat kami. Tuhan, terima kasih juga untuk pimpinan Tuhan dalam seluruh ibadah 2 puasa. Selama 10 hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu melalui arah Roh Kudus. Engkau terus Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sekarang kami akan berbuka puasa, Tuhan akan memimpin kami, bahkan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, puji Tuhan ya, kita telah menyelesaikan ibadah 2 puasa selama 10 hari ini. Jemaat Tuhan, mari tetap semangat ya untuk tetap berdoa, tetap meminta Allah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Sampai jumpa pada ibadah 2 puasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.